Jadi kan saya tuh jadi melihat pemandangan menjadi aneh. Buat ngontrak rumah aja nggak punya, ini masih ngurusin pengen wisudaan sama perpisahan. Komentarnya ke seolah-olah dia pengen menguasai tanah itu gitu. Siapa? Komentar dari netizen yang Iya itu. iya karena salah kan. Gini Bu, gini, Ibu tahu nggak biaya recovery banjir? Kita emang nggak pengen nguasain tanah itu kok Pak. Jadinya harus meluruskan gitu. Dia kan ngomongnya cuma minta keadilan aja. Ya emang kita tanah negara. Iya tanah-tanah negara ya harus. Saya tuh turun ke sana. Kalau gini loh, kalau kebijakan bupatinya nggak ada penggantian loh Bu. Iya emang. Saya ini karena faktor kemanusiaan aja. Jadi faktor kemanusiaannya adalah saya tidak akan membantu orang yang digusur karena menggunakan tanah negara. Saya tidak mau bantu karena itu salah. Saya bantu orang yang hari ini tidak punya uang untuk bayar kontrakan. Ya, Pak. Gitu loh. Tapi saya tidak akan bantu orang juga yang bayar kontrakan gak punya, tapi speak up pengen ada wisuda, pengen ada perpisahan, gimana? Kalau wisudanya kan dia cuma istilahnya ngomong ini bahasa aja pengantar, tuh, bahasa pengantar. Intinya bahasa dia pengantar untuk menyampaikan intinya isi sebenarnya hatinya bukan yang itu yang dituju diomongin. pada penggusuran itu mungkin Pak. Iya, maksud saya gini, bahwa kita menghargai pernyataan setiap orang. Pendapat saya juga mengetahui banyak anak-anak Jawa Barat yang kecewa pada saya. Apakah saya siap dibully? Nggak apa-apa. Sebagai orang, saya ini kan orang tua nih. Ini orang tua, anaknya ini pengennya tidur-tiduran, pengennya motor-motoran, pengennya minum-minum, pengennya pulang malam. Orang tuanya ngenasehatin, ya anaknya pasti marah. Nah, kemudian, tapi kalau saya sebagai orang tua dibiarin, besoknya kena bacok geng motor, tabrakan, korban minuman keras, korban narkoba, gak lulus sekolah, kemudian jadi pengangguran. Lah saya nanti bertanggung jawab, nanti anaknya itu sama saya. Dulu bapak kenapa sama saya tidak mengarahkan? Nah sekarang saya melatih. Misalnya begini, saya meminta yang jaraknya dekat ke rumahnya berjalan kaki. Apa sih yang terjadi hari ini? Yang terjadi hari ini adalah anak-anak muda sekarang kakinya rapuh. Kenapa? Makanannya fast food, tidak pernah gerak, sehingga kakinya gerak sedikit, keseleo dan patah. Karena tidak kokoh, jarang jalan kaki. Di Tiongkok, orang jalan kaki, sampai latihan dokter lari. Di Indonesia lemah. Nah generasinya kayak gini. Gitu loh. Saya nggak mau saya menjadi pemimpin populer-populeran, tapi kalau tidak mengarahkan dan tidak mendidik bagi anak-anak. Saya tegas terhadap anak-anak saya. Anak saya yang paling besar Maula Akbar itu bisa pakai motor setelah kuliah semester 3. Sebelumnya nggak boleh sampai tamat SMA. Waktu SMA-nya naik sepeda. Itu cara saya mendidik anak. Gitu ya. Sekarang kan mau kuliah kan? Kuliah di mana? Di Universitas Indonesia, Pak. Oh, UI, sudah daftar? Udah. Ujiannya Tinggal ujian tanggal 28. Ya udah, daftar aja kuliah, sukritis nanti kuliah. Kita minta tolong untuk doanya Bapak. Ya saya doain. Seluruh anak Jawa Barat ya harus maju. Bapak asli mana? Saya Solo Pak. Solo. Ibu? Tama. Ini? Sama, Bapak kan ikut orang tua. Buat orang tua. Terus gimana ceritanya bisa tinggal di bantaran sungai? Dari mertua dibeliin di situ. Dibeliin, belinya dari siapa? Dari orang yang di situ lama. Namanya siapa? Apa ya? Pada Pak waktu itu Pak Haji gitu Pak. Itu panggilannya Pak. Namanya orangnya masih ada? Almarhum mungkin. Udah meninggal. Kalau ada laporin polisi aja dia menjual tanah negara. Ya, udah almarhum mungkin. Masalah orangnya juga sudah pindah lagi Pak, jadi ke Kerawang atau. Kan kalau jual beli tanah kan harus ada sertifikatnya atau surat tanahnya. Iya. Dasar surat tanahnya apa? Waktu itu hanya sebatas ini aja sih, sebatas surat apa? Dari pengairan itu bahwa berhak menempati saja, tidak berhak untuk jual beli kan. Menggarap ya garap. Surat dari pengairan ini siapa yang ngeluarin? Nah, udah tahun kapan ya? Sudah lupa Pak, sudah hilang Pak. Ya Mbak, ya teh. Ya saya percaya Anda sangat kritis, cuman kritisnya harus objektif. Ya, mungkin, jadi kalau ini kan keluarga kaya, boleh speak up apapun. Ya bukan kaya Pak, sama Ya aja. kan artinya boleh speak up apapun karena pengen wisuda, pengen ini karena dihilangkan, jadi kehilangan masa depan. Saya katakan kenangan itu hanya berlaku pada waktu itu.
nanti kalau sudah masuk kuliah atau setelah sekolah jadi pengangguran, kenangan hilang, yang ada adalah kebutuhan. Saya udah kawin, masih ingat ya kenangan SMP? Lulusan SD, masih ingat kenangan SD nggak? Kalau udah kawin tuh di otak kita itu, udah kuliah di otak kita tuh kebutuhan, pengen dapat pekerjaan, anak. Ya kalau sekarang ya pasti ceritanya adalah masa-masa indah SMA. Tapi kan keindahan tuh gini loh, kalau hidup saya tuh, ini prinsip loh Mbak ya, prinsip hidup saya tuh lebih baik nggak usah kawin pesta daripada besoknya ngutang. Kalau itu setuju. Ya kan? Lebih baik nggak kawin pesta daripada ngutang. Daripada uang dipakai kawin pesta, lebih baik untuk beli rumah untuk orang yang nggak punya. Kalau orang punya ya pesta ya terserah aja. Jangan sampai pesta ngutang kemana-mana. Saya termasuk orang yang menikah tanpa pesta. Pinjam. Bahkan duit untuk nikah pun modal sendiri. Nggak 1 rupiah pun saya nggak minta orang tua. Itulah sehingga mandiri seperti sekarang. Sehingga saya itu ingin, karena saya pengalaman hidupnya pedih, mandiri. Saya pengen anak-anak Jawa Barat tuh prihatin, punya masa depan. Gitu ya. Terima kasih ya. Saya udah mengkritik saya. Makanya